Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan. Kita bisa kumpul di sini nih para jamaah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat salat berjamaah, nikmat ketemu teman-teman soleh, masya Allah, barakallahu. Semoga Allah jaga DKM dan teman-teman semua dalam kebaikan insya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, manusia termulia Rasulullah SAW, yang dengan risalah yang beliau bawa, yang membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilahi. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini judul kita adab atau ilmu. Mana duluan, Ustaz? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena ada tuh orang-orang kalau diajak ke kajian, diajak duduk di majelis ilmu kayak gini nih, apa kata mereka? Udahlah Ustaz, ngapain ngaji? Percuma, kalau ngapain berilmu kalau akhlaknya masih buruk. Iya. Setuju nggak Pak? Setuju. Maju sini dong Pak, biar kedengeran. Nggak gigit kok, tenang aja sini. Ayo sini Pak. Ada hadiahnya nih dari panitia nih. Nah, ayo dekat nih, yang dekat-dekat biasanya yang dapat nih. Yang jauh nggak kelihatan di balik tiang soalnya. Ayo geser sini. Karena apa? Merasa sudah memiliki akhlak, merasa udah baik sama orang. Katanya dia, udahlah nggak usah belajar agama, nggak usah berilmu. Toh ana udah baik sama orang. Orang-orang ngecap ana baik kok. Di kantor ana baik sama orang, bos ana baik, bawahan baik. Nggak perlulah berilmu katanya begitu. Yang penting udah sholat, ana rutin sholat kok. Yang penting ana puasa, yang penting puasa. Buat apa belajar ilmu agama lagi? Itu kata dia. Dan ini pemikiran yang salah, jemaah. Salah, lagi salah. Jadi yang benar gimana? Sesungguhnya adab yang baik, ini bagus nih buat WhatsApp story ini. Adab yang baik adalah buah dari ilmu. Dan ilmu itu yang diamalkan. Kita tahu Imam Bukhari ngarang kitab Sahih Bukhari yang biasa kita kenal Sahih Bukhari. Apa bab pertamanya? Ada hadiahnya nih. Bab pertama yang ditulis apa ya? Ya, ilmu memang apa coba tapi lengkap itu Pak. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Masih 0-0 nih, nggak ada yang dapat hadiah. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kita bicara Sahih Bukhari. Kitab nomor 2 tersahih setelah Al-Quran, Pak. Imam Bukhari
pergi 13.000 kilometer buat ngumpulin hadis sahih. Di dalamnya ada 7.275 hadis. Jadi rugi kita kalau nggak sempat baca Sahih Bukhari bahkan. Syekh Shalih Al-Fauzan Ta'ala, beliau menjelaskan maksudnya ketika ilmu itu bermanfaat, kelihatan dari adab kita, kelihatan dari akhlak kita. Bukan kelihatan dari pakaian kita atau gaya kita, tapi mukanya curang, galak sama orang. Karena apa? Karena ada orang-orang yang merasa, Ana nggak masalah kok. Nothing's wrong with me, katanya. Nggak ada masalah mana. Perempuan udah muslimah, balik, nggak pakai jilbab. Nggak apa-apa lah. Kan yang penting orang-orang baik sama anak, katanya gitu. Dan ini pemikiran yang salah. Karena baik atau buruk, relatif nggak Pak? Relatif. Antara Ana sama DKM belum tentu sama. Dan baik atau buruk kita, timbangannya harus apa? Syariat Islam. Karena kalau timbangan kita nggak sama. Ada yang senang sholat pakai sarung, ini kan baik karena begini. Ada yang senang pakai celana. Nggak sama kalau timbangannya manusia, Pak. Jadi kalau seseorang menilai ini kan, Ana udah baik, nah ini relatif. Rugi. Dan bagaimana kita bisa tahu baik atau buruk menurut timbangan syariat? Belajar nih. Alhamdulillah nih, DKM mengadakan majelis ilmu kayak gini, manfaatin. Jangan sampai orang-orang yang jauh. Ana pernah ngajar di satu masjid daerah Lodan. Itu isinya bukan dari warga sekitar, Pak. Orang luar semua. Padahal harusnya yang dapat manfaat paling besar siapa? Orang dalam. Pordal katanya. Iya. Makanya kalau ada pengajian, bismillah berangkat, Pak. Dan ilmu ini buat ilmu apa? Akhirat kita yang selama-lamanya. Makanya rugi kita kalau nggak datang ke majelis ilmu. Balik lagi ke perempuan yang tadi yang pakai jilbab dan mengatakan dirinya udah baik sama orang. Seakan-akan dia nggak masalah, padahal Allah murka sama dia. Dan kalau kita bicara, siapa orang yang paling takut sama Allah? Tahu dong. Siapa? Angkat tangan. Enggak, manusia-manusia. Jadi maksudnya di antara kita. Siapa? Ada ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi lahum. Nah, angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangan? Masya Allah, nih hadiah buat Bapak. Nanti aja habis selesai kajian. Iya. Yang paling takut sama Allah adalah ulama. Itu bahasa kita, ulama itu maksudnya ahli ilmu, orang yang berilmu. Manusia yang terbaik adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi ketika dia belajar, dia berilmu dan gak tumbuh rasa takutnya sama Allah, ilmunya gak berbuah apa-apa. Rugi. Karena seseorang semakin mengenal Allah, semakin mengagungkan Allah, dia semakin takut, semakin merasa dirinya kerdil, receh, bukan siapa-siapa. Makin takut zalim sama Allah, makin takut zalim sama manusia. Berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Rasulullah SAW, memenuhi hak-hak muslim lainnya, manusia lain. Iya kan? Makanya jangan sampai kita malah jadi orang yang nggak takut sama Allah. Udah berilmu, malah rugi. Kita bahas apa itu arti adab dan ilmu. Karena gini, adab dan ilmu adalah dua komponen yang terkait, gak bisa dilepas. Karena apa? Kalau orang ilmunya tinggi, tapi adabnya kosong, atau adabnya nol, itu kayak tong kosong nyaring bunyinya.
Karena ilmu secara bahasa itu akal, atau yang kita kenal akal secara bahasa ya. Sedangkan secara bahasa adab itu adalah atifah, atau yang kita kenal dengan kelembutan. Sesuai Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah ta'ala, dengan memperhatikan ilmu dan adab, maka akan mudah kita tuh. Nah, kita jangan sampai adab kita lepasin. Apalagi ketika kita belajar. Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, kami mempelajari masalah adab itu berapa lama? 30 tahun. Dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Belajar adab 30 tahun. Ibnu Sirin rahimahullah, mereka mengatakan para ulama dahulu mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jadi adab itu penting. Yang jadi pertanyaan, sudah berapa lama kita belajar adab? Adab itu luas banget. Ada adab yang positif, ada yang negatif. Kita belajar yang positif agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab yang negatif biar kita nggak kecemplung tuh. Hasad, iri, dan yang lainnya banyak. Karena kalau kita belajar ilmu aja, nggak belajar adab, woi, besar kepala, bro, lu belum belajar usul fik, bro, tahu apaan? Taunya fikih mulyasar paling. Ada orang-orang yang begitu. Rugi kita. Karena ilmu alat ini kalau nggak diimbangin dengan adab, namanya juga alat. Alat tuh bikin kita makin, oh iya ya ternyata begini. Oh pendalilannya begini. Oh kenapa ini cara pendalilan seperti ini? Padahal dalilnya bertolak belakang sepertinya. Jadi kayak ada rasa jumawa. Jika tidak diiringi dengan adab, jadi sombong. Dia nggak tahu itu khilafiyah baru muktabar. Wih, ngeri istilahnya udah. Ngeremehin orang lain jadinya. Iya kan? Nggak boleh kita. Karena ilmu yang tanpa adab, ilmu yang tidak diamalkan, nggak akan membawa faedah apapun. Bahkan bisa disamakan orang-orang yang memiliki ilmu tersebut bagaikan orang yang memikul beban tanpa paham isinya. Allah katakan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Apa Allah katakan? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian dia nggak bawa lagi, kayak keledai yang membawa kitab-kitab. Gimana keledai yang bawa kitab-kitab itu? Dia bawa beban berat, tapi nggak paham, nggak tahu faedahnya apa. Tahunya cuma kitab yang dibawa. Jadi ini ayat menjelaskan bagaimana orang yang diberikan Taurat tapi dia nggak paham. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Nah, bagaimana dengan kita? Karena adab itu, Pak, meliputi apa aja? Perkataan, ya, perbuatan, perilaku. Bagaimana perkataan kita, lisan kita, yang kita keluarkan dari mulut kita? Bagaimana perilaku kita ke tetangga, apalagi tetangga ya, tiap hari ketemu, di masjid ketemu. Jangan-jangan dia galak orangnya. Gak mau negor. Rugi. Padahal dia berilmu loh, sekolahnya di sini, di situ. Karena Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk. Bukan cuma manusia. Bahkan lagi perang, Pak. Lagi perang. Perempuan, minggir, ya kan? Nggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Ini lagi perang. Apalagi lagi damai.
dan mewajibkan para manusia untuk berperilaku baik. Dan satu-satunya cara agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan dengan pemahaman kita sendiri. Anda ini udah baik kok adabnya. Itu namanya self-proclaim. Ngaku-ngaku. Karena adab itu yang ngakuin orang lain. Judgment-nya dari orang lain, bukan dari kita. Bisa aja kita bilang, Anda ini baik di kompleks apa nih, Kalimantan Indah. Nggak taunya tetap, kata dia. GR katanya gitu. Ternyata tetangganya nggak berpikir seperti itu. Subjektif jadinya. Karena Islam sebagai syariat agama yang sempurna, semua gerak-gerik kita tuh ada caranya, ada aturannya. Kadang yang jadi masalah kita kurang jauh ngajinya, belajarnya. Bahkan Pak, nguap aja kalau kita bahas bisa kajian sendiri tuh. Hadis-hadis tentang nguap. At-tasa'ub minasyaiton, iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, dan seterusnya. Nguap itu dari setan. Jika kalian menguap, maka tahan. Kalau kalian nggak tahan, sampai teriak, wah, setannya tertawa. Nah, kalau belajar hadis ini, oh, nggak boleh nguap. Pas lagi sholat subuh, datang ke masjid, tahan deh tuh. Jangan habis dari rumah nggak sikat gigi, langsung sini nguap, wah, satu soft geser semua tuh pingsan. Wah, Pak, kalem Pak, kalem. Iya. Ada hadisnya. Bahkan perihal nguap, belum lagi pakai sendal. Belum kalau sendal misalnya satu haknya patah, dipakai nggak dua-duanya? Atau dipakai satu nggak? Dipelajari semua, ada bab-babnya. Makanya rugi kita kalau nggak mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan cara kita bersikap sama orang tua, bergaul dengan tetangga, bahkan adab sama penguasa yang zalim pun diajarin. Jadi rugi kita kalau nggak belajar. Karena Allah katakan dalam Quran surat Toha ayat 43 dan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyin. Maka pergilah kalian kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia zalim. Dan berkatalah kepada dia dengan perkataan yang lain, yang lembut. Siapa yang diperintahkan? Bapak udah dapat hadiah belum? Belum ya? Oke, ini buat Bapak nanti. Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, Pak. Kayak apa tuh orang zalimnya? Nabi Musa tetap suruh datang dengan lembut. Kalau kita gimana? Lempar batu. Iya kan? Boro-boro lemah lembut. Kita udah dizolimin nih. Ada pemimpin baik aja kita udah galak sendiri kadang-kadang. Pak RT ini harus kita turunkan. Berlebihan kadang-kadang. Iya. Kita harus berkata lemah lembut. Kadang kita malah setajam silet. Waduh. Sama teman sendiri. Kemana aja bro? Udah lama gak kajian. Mati lu ya? Nah lo. Mati bilang. Jangan. Bilang kata-kata yang baik. Wah, banget. Udah lama kita gak ketemu ya. Kita kajian, habis itu kita makan bareng ya. Kan enak kayak gitu kan. Bukan malah nyinyir. Memang butuh kesabaran, butuh proses. Kalau kita belajar adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah, dan kita berusaha ngamalin satu-satu, itu tanpa sadar sedikit-sedikit berubah tuh diri kita. Jika kita niat karena Allah ya, bukan karena pengen dipuji orang. Anu udah belajar adabul mufrad tuh. Itu kan belum, lain lagi nih.
Karena ilmu ini bahaya kalau kita nggak iringi dengan adab. Apalagi kemarin sempat heboh kan, ST viral. Makanya bukan buat kita menghakimi orang-orang, untuk kita introspeksi diri. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari peristiwa itu? Bahwa perkataan ini kan tajam, harus kita jaga lisan kita. Makanya agama ini agama yang sempurna. Makanya penting buat kita duduk-duduk di majelis ilmu belajar gini, kita belajar sedikit-sedikit, sabar. Anda ada kajian Zoom dengan teman-teman di Leeds di Inggris. Kita bahas usul salasa. Di pertemuan ketiga atau keempat, ada yang ngasih kabar kan, kirim message lah di situ di Zoom. Nah, ternyata yang kita perlu pelajari banyak ya, Ustaz. Dia ini lagi S3 di sana di Inggris. Ilmu transportasi atau apa nih? Ini kesekumpulan orang-orang pinter nih. Umur 21 udah calon dokter semua, Pak. 21, 22, Masya Allah. Ustaz, ternyata banyak ya ilmu agama yang Anda telat buat Anda pelajari. Nggak apa-apa, Anda bilang, bismillah. Ketika ini Allah jadikan pintu hidayah buat antum buat belajar, insya Allah mudah buat antum. Sabar tapi nggak ada istilah udah tua. Telat itu kalau udah apa? Wafat, mati. Makanya ketika kita masih di sini disyukurin, alhamdulillah. Rugi kalau kita nggak belajar. Ada agama lain yang seperti Islam? Nggak ada. Karena Islam itu the way of life, Pak. Kalau lihat di YouTube, kadang-kadang mualaf masuk Islam, mereka mengatakan Islam itu cara hidup. Dari semenjak kita membuka mata, semua ada tuntunannya sampai kita menutup mata lagi. Kadang kita yang jadi masalah, karena kita lahir, alhamdulillah Bapak Ibu Islam, Islam jadi agama ritual. Nggak dapat feel-nya, way of life-nya, nggak dipelajari tuh akhlaknya gimana, apa tuntunannya, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting umroh. Rugi kita. Dan agama Islam itu buat kita, bukan buat Allah. Allah berikan agama Islam biar buat kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita tambah soleh nggak ada untungnya buat Allah. Kita jadi nggak soleh juga nggak ada untungnya buat Allah. Yang perlu tuh kita, Pak. Makanya kita harus tumbuhkan rasa kita utuh. Makanya alhamdulillah nih, adik-adik yang ikut di sini, Masya Allah. Semoga mereka tumbuh jadi ulama-ulama besar. Karena mereka yang nanti calon menunjukkan agama Islam di masa depan. Susah ya, memang susah. Mau masuk surga sendiri aja susah. Apalagi ngajak istri, ngajak anak, ngajak mertua, ngajak orang tua. Tapi sabar. Surga yang seluas langit dan bumi, Pak, mau masuk sendiri. Ajak nih semua. Bismillah. Rugi kalau kita pengen masuk sendiri. Dan kita dalam agama Islam nggak perlu mengoleksi buku-buku biografi orang-orang kafir, buku-buku psikologi. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita belajar sirah nabawiyah aja, itu banyak yang kita bisa dapatkan faedahnya. Hikmah-hikmahnya. Bagaimana akhlak beliau SAW sama istrinya, sama kawan-kawannya. Rugi kita kalau nggak mempelajari sirah nabawiyah. Bukan dengan kita, wah ini ada yoga nih, atau baca mantra-mantra untuk mensucikan jiwa. Enggak. Semua ada dalam agama Islam. Yang kurang kita kadang belajarnya. Anda menambahkan sedikit, ada adab-adab yang sepertinya sepele, tapi kalau kita coba terapkan mulai hari ini ya, Pak, Bu, kita terapkan nih. Sehari-hari, lihat perbedaannya insya Allah. Bagi kecintaan satu sama lain di masyarakat Kalibata Indah. Karena Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, beliau adalah ulama besar. Membuat satu kitab yang berisikan beberapa adab-adab yang kita kerjakan sebaiknya dengan penuh niat dan semangat. Karena
Sepertinya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Yang pertama, menyebarkan salam. Nih, menyebarin salam. Anak tanya, udah mulai belum? Udah biasa belum? Ketemu sama saudara muslim, laki sama laki ya, jangan laki sama perempuan. Lain nanti modus itu namanya. Perempuan sama perempuan salam. Dia buang muka, Ustaz, salam. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman kalian sampai kalian sayang menyayangi. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu perbuatan, satu amalan, satu kiat? Jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Tuh, Pak, Bu, saling tebar salam. Assalamualaikum. Anak kecil salam. Assalamualaikum, nggak apa-apa. Dan lihat bagaimana bedanya nanti. Dan bukan cuma menyebarkan salam doang. Masih ada lagi yang lain. Kadang gini loh, kita ketemu sama orang bule ya. Bahkan ada yang ateis. Mereka tuh kaget kalau datang ke Indonesia. Kok orang Indonesia tuh baik ya? Senyum semua, salam. Karena itu memang udah syariat Islam, bukan orang Indonesia. Dan kita yang mengaku orang Islam harus lebih di depan lagi, jangan mereka. Dan orang Muslim yang udah diajarkan dari kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Pak. Kalau kita yang paling depan, rugi. Bukan cuma itu, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi pahalanya double-double. Ini malah kadang apa? Gara-gara beda kajian, gak mau tuh negor. Oh dia geng asolihin, karena geng sini nih. Jangan tegur. Jangan. Sama-sama muslim kok gak mau tegur. Tegur. Alasannya, dia kurang soleh, Ustaz. Gawat. Dia kurang soleh. Matum siapa nilai-nilai? Coba praktekin deh, 2 bulan, 3 bulan, sebar salam di antara kalian. Dan kalian akan melihat bedanya. Apalagi tetangga-tetangga, misalnya ada yang belum ke masjid, tapi Bapak tahu Muslim, salam Pak. Dia nggak balas, tak biarin. Kalau dia nggak balas, kita rugi nggak? Enggak kan? Nggak rugi kan? Tetap dapat nggak pahalanya insya Allah? Dapat. Tapi ego Anda terluka, Ustaz. Ya di situ memang ujiannya. Nggak mau diuji. Mau gampang-gampang aja, nggak bisa lah. Ada yang, anu senyum Ustaz, dia buang muka. Sabar. Lama-lama kalau Bapak salam sama orang kayak gitu, 3 kali, 4 kali, dia bakal balas nggak kira-kira? Balas kan? Balas. Dia bingung. Orang kok nggak nyerah ya salam sama Anda katanya. Nggak apa-apa, salam, bismillah. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang terbaik, termulia, inna dina indallahi Islam, satu-satunya agama di sisi Allah Islam, dan yang Allah ridhoi, jangan malu-malu untuk menunjukkan keislaman kita. Kadang ada orang yang malu, Pak. Jangan, tadi bilang soalin. Bilang nggak usah pakai peci lah. Jangan. Kita orang Islam bangga, harus punya izah, punya harga diri. Kalau pakai jilbab nanti disangka orang Islam. Dia orang Islam. Saya nggak mau disangka orang Islam. Kalau pakai gamis nanti dibilang ini itu. Jangan. Kita harus bangga. Karena adab yang baik itu bisa membuat orang-orang kafir tuh tertarik. Oh, Islam tuh gitu ya. Baik ya ternyata sama orang ya. Ramah ya. Ada satu kisah. Ada seorang miliarder Inggris. Namanya Danny Lambo, Pak.
Dia ini bisnis trip ke Riyadh. Ngapain? Dia bisnis trip ke Riyadh, waktu dia masih kafir. Bisnis trip ke Riyadh. Habis itu dia ada waktu senggang nonton F1 elektrik baru-baru ini. Terus pas lagi di Jeddah, dia kesasar. Ketemu sama seorang mahasiswa UIN, Jamiah Islamiyah. Namanya Abdul Basit. Terus dia ngobrol lah. Apa kata Mr. Lambo nih? Dia bilang, mahasiswa ini orang paling tulus yang pernah Anda ketemuin. Bayangin, Pak. Akhirnya apa? Ketika dia merasa ini orang tulus, tertarik dia. Oh, bisa ya tulus gini? Oh, ngobrol-ngobrol. Oh, Islam. Islam tuh begini, begitu. Belajar Islam dia. Dan bukan cuma belajar Islam, masuk Islam. Miliarder Inggris. Kita malah jangan sampai orang Islam bingung sama kita. Galak banget sih. Jangan. Ketika kita makin sering datang kajian ilmu, ya Bu, Pak, makin baik sama orang. Ada namanya isar, ada namanya macam-macam. Jangan makin galak. Bibirnya makin ke bawah gitu loh. Matanya makin curang. Orang dilihatin dari atas ke bawah. Oh, dia masih begini, masih begitu. Wah, enggak. Senyum yang lebar, ya kan? Rugi kita. Enggak perlu nunggu ilmu banyak atau hafalan banyak buat berakhlak mulia, kan? Perlu enggak? Enggak perlu, Pak. Kalau senyum ya perlu belajar lah. Ada orang yang memang yang terlahir senyum memang ada. Anak-anak yang tengah udah berusaha senyum tapi menyeringai gitu. Kok serem ya sampai? Iya, kayak perlu belajar. Ya perlu belajar, bismillah. Enggak apa-apa. Kasih senyum yang tulus gitu loh, yang enak dilihat. Iya kan? Nah, tuh Pak, Masya Allah senyumnya. Dapat hadiah nih, aqua. Mineral water. Senyum. Tunjukkan bahwa kita ini Muslim, punya agama yang sempurna, punya Nabi yang termulia, dan kita diajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah, si Adi, Masya Allah senyumnya. Nggak rugi kita. Itu yang pertama. Nah, melanjutkan pembahasan yang kedua nih, tadi yang katakan bermuka manis atau ceria. Ada di sini yang nggak punya masalah. Angkat tangan. Nggak ada kan? Pasti punya masalah kan? Tapi apakah ketika kita punya masalah, apakah muka kita harus cemberut? Enggak. Dan ingat, juga bukan lawan jenis juga. Senyum, kasih senyum yang baik. Dan senyum itu adalah sedekah. Ya kan? Tabasamuka fi wajhi ahika lakas sedekah. Jadi kalau tanggal tua, banyakin senyum juga sedekah. Dan rugi kita. Ketika kita sadar senyum ini sedekah, senyum. Senyum nggak pakai kris, nggak pakai, ya kan? Nggak pakai wudhu, nggak pakai jalan ke masjid, bisa senyum di mana aja. Yang pertama apa tadi? Nebar salam. Yang kedua, senyum. Karena banyak media barat yang mencerminkan orang Islam gimana, Pak? Ya kan? Radikal, ekstremis, galak, cemberut. Nah, di sini kita tunjukin, makanya kalau orang-orang itu datang ke Indonesia, loh, orang Islam tuh datang ke Arab Saudi, loh, orang Islam tuh baik ya. Ada yang mau bayar, bahkan dibayarin sama kasirnya. Senyum. Kesannya sepele memang senyum. Tapi coba kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan beda. Walaupun pakai cadar atau pakai masker, bisa kelihatan nggak muka senyum? Bisa, Masya Allah. Jadi bukan berarti ketika pakai niqab atau pakai masker, terus kita nggak senyum, nggak ketahuan. Matanya tuh kelihatan gerakannya. Iya kan? Makanya rugi kita. Kalau kita nggak nunjukin kalau Muslim tuh smart, Muslim tuh generous,
like to smile tuh. Itu muslim. Bukan muslim ketika makin belajar makin kenceng. Rugi kita. Selanjutnya, makan dan minum dengan tangan kanan. Kesannya sepele memang. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Asy-syaiton ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal." Setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada yang makan dengan tangan kiri, berarti dia niru setan. Jadi kalau makan gorengan, tahunya tangan kanan, cabenya tangan kanan. Masa tangan kiri juga? Kalau makan nasi padang, tangannya rendang tangan kanan, kerupuknya kanan. Kadang ada, insya Allah bukan di sini, insya Allah. Cabenya tangan kiri, kerupuknya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Salah. Nanti gelasnya kotor. Emang gelasnya nggak mau dicuci nanti kalau mau disajin lagi ke customer, dicuci kan? Dicuci, ya udah pegang gelas tangan kanan. Ada yang begini, nih contohnya. Enggak. Jadi dia tangan kanannya kotor. Megangnya tangan kiri terus ininya kelingkingnya begini. Ya. Kira-kira nih minum tangan kiri apa tangan kanan? Hah? Kan ada jarinya nih. Kiri. Karena dia nggak bisa megang kalau kita lepas tangan kirinya. Tangan kiri. Atau disentuh. Ada Pak orang begitu. Nanti kotor katanya. Enggak. Udah pegang tangan kanan. Bismillah. Nah, seperti itu. Bahkan diajarkan. Ya gulam, samillah. Wakul biyaminik. Wakul mimayalik. Ya gulam. Jadi Rasulullah mengatakan, makanlah. Ini ngomong sama anak kecil. Makanlah pakai tangan kanan. Tapi sebelumnya, baca bismillah. Baca bismillah, makan tangan kanan, dan makan yang dekat sama kamu. Ini penjelasannya agak panjang. Makan yang dekat itu maksudnya, kalau makanannya sejenis. Jadi kalau makan pakai nampah gitu ya, kebuli sama gitu ya, udah makannya dekat kita. Tapi kalau menunya beragam, itu masih diperbolehkan, wallahu a'lam, untuk ambilnya agak jauh. Tapi kalau sejenis, wah di sini kosong, wah itu daging geser sana. Itu yang ada larangan. Kadang modus tuh, nampan sini udah set, balik badan nampan baru itu. Kebiasaan orang-orang di pondok kan gitu. Cari yang masih kosong lapaknya. Selanjutnya, ada satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa qala Rasulullah SAW, hakul muslimin ala muslim sitr. Jadi haknya muslim terhadap muslim itu ada 6. Iza laqitahu fasallim alaihi. Maka salam kepadanya. Jika seorang muslim bertemu dengan muslim lain, maka salam. Itu yang pertama. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika kamu diundang, maka wajib kita buat datang. Selama undangannya tidak undangan yang maksiat. Ayo bro, party bro, minum homer. Gak boleh kita datang. Nasehatin, gak boleh itu dosa. Ya, jadi kalau kita diundang tuh wajib datang kecuali ada uzur. Dan uzurnya harus sesuai syar'i. Nggak boleh dikarang-karang. Jadi kita harus pahami itu. Wa iza istansohaka fansohna. Jika dia minta nasihat, maka haknya dia tuh. Maka kita tuh harus nasihatin. Nggak boleh. Udah nanti ya, lain waktu ya. Rugi. Karena haknya dia harus kita penuhi. Nggak boleh kita biarin. Wa iza atasa fahmidallah fasammithu wa iza. Jadi ketika dia bersin, nah nih kalau bersin nih, dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib mendoakan. Apa doanya? Ya Allah. Kalau dia nggak bilang alhamdulillah,
Wajib nggak kita ngingetin? Nggak wajib. Jadi kalau ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita wajib tuh. Itu udah haknya dia untuk kita ngedoain. Wa iza marido fa'udhu. Jika sakit, kita tahu nih ada tetangga yang sakit. Kita wajib tuh buat datang doain. Datang juga datangnya para ulama mengatakan bahwa datang terus pulang, datang lagi pulang boleh. Bukan datang nungguin ini kapan nih makan-makan nih. Nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi datang terus kita tinggal kasih hibur ya, namanya orang sakit kan. Yang sabar, doain. Wa iza mata fatba'hu. Jika mati atau wafat, maka apa? Kita iringi jenazahnya. Dan ini hadis ini rawahu Muslim. Jadi tadi dikatakan, ketika kita ada yang meninggal, mengikutinya itu maksudnya apa? Berjalan di belakang mayit. Jadi bisa jadi dari rumah ke tempat dia disolatkan, bisa dari tempat dia disolatkan ke makam. Dan menunggu sampai selesai pemakamannya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan adab zaman sekarang ya, yang kadang-kadang suka dilakukan pada zaman modern, Pak. Yang pertama nih, menyebarkan hoax atau hoax. Ya, kita harus hati-hati nih. Karena HP ini, kita nggak tahu siapa, terus kita nggak tabayun, main sebar, share. Nggak tahunya bukan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rugi kita kalau kita ternyata udah nyebarin hoax duluan tanpa apa? Tanpa tabayun, dan ternyata itu nggak benar. Makanya jari kita jangan terlalu cepat-cepat lincah. Rugi. Yang kedua, cyberbullying. Nih, zaman sekarang nih. Cyberbullying. Ngapain tuh? Kadang komen-komen ya. Komen di status atau komen di grup WA, celah-celahan, ngebully temennya. Karena bahasa tulisan nggak selalu sama. Ketika orang lagi sehat, lagi nggak capek, itu dia melihatnya beda. Bisa jadi kita maksudnya bercanda, dia nanggepinnya lain, marah. Kok marah? Iya, habis ngomongnya gini. Kadang masalah pilihan presiden, calon presiden aja bisa ribut keluarga ya kan? Tali silaturahim bisa putus tuh. Cuma gara-gara beda pendapat, celah-celahan. Saling bully satu sama lain. Yang selanjutnya etika di medsos nih, harus hati-hati gini. Wa qulu linnasi husna. Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan berkatalah yang baik. Jadi sebelum kita bicara, mikir dulu. Kira-kira kalau kita katakan ini, dampaknya baik nggak sama orang lain? Apalagi kalau lagi capek, lagi puasa, lagi tanggal tua. Nah, itu lebih butuh sabar tuh. Suami pulang kerja, belum copot sepatu, istri udah depan rumah. Kenapa jam segini baru sampai? Nah, bukannya bawain makanan atau gimana, Mas, sehat ya? Ini udah, kenapa jam segini baru sampai? Itu balik lagi ke motor tuh, nyalain motor, udah pulang. Balik di kantor aja udah. Kita kan pengen disambut dengan senyum nih buat ibu-ibu juga nih. Tak sabar dulu. Tunggu suaminya masuk, apa sambil mijitin ya kan, tanya dulu. Ngomong yang baik-baik, kasih makanan kesukaannya, bikinin americano kayak apa gitu kan. Ini enggak, baru buka
pintu. Kenapa baru nyampe jam segini? Bapak-bapak juga gitu. Harus sabar sama istrinya. Yang selanjutnya cari-cari kesalahan orang lain. Ini juga harus hati-hati kita nih. Karena Allah katakan wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kalau kita cari-cari kesalahan orang lain, ada nggak orang yang nggak punya salah? Hah? Nggak ada. Pasti ada, pasti ketemu. Dan apa faedahnya kalau kita tahu kesalahan orang lain? Kita manusia, pasti buat salah. Kalau kita cari-cari, akhirnya apa? Faedahnya apa? Nggak ada faedahnya. Yang ada malah jadi konflik, musuhan. Jangan. Apalagi terus suudzon juga. Ini ada beberapa adab-adab yang sebenarnya, ustadznya udah pernah dengar, Ustaz. Tapi ngamalinnya nggak mudah. Nggak usah di kalangan orang di sini. Di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang belajar aja, itu berulang-ulang kali dibilangkan. Kenapa dibilangkan? Karena kadang ya itu. Karena lupa, karena emang nggak diamalin, karena emang nggak tahu keutamaannya. Makanya kalau kita berusaha ngamalin sejak sekarang, akan kita rasakan bedanya. Nggak usah nunggu yang lain. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, sama tetangga, sama teman-teman. Makanya dari situ itulah awalnya terjadinya bentuk masyarakat muslim yang kompak, yang rukun. Pertemuan kita kayak gini nih, sholat rawatib. Islam itu mengatur, Pak. Sholat rawatib itu pertemuan antara apa? Antar tetangga ya, tetangga dekat-dekat. Ada yang lebih besar, hari Jumat. Itu antar kelurahan. Atau kelurahan kumpul sama-sama. Nanti habis itu ada lagi yang lebih besar lagi setiap setahun 2 kali. Itu satu kota, Idul Fitri, Idul Adha. Itu biar rukun kita tuh, biar kompak semua. Ada lagi yang lebih besar lagi. Haji atau haji di Arafah, kumpul dari seluruh bangsa. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau kita nggak melatih dari kita di sini, nggak akan terbiasa. Malah kita di sana jadi orang-orang yang galak. Ketika kita di sini kompak dan rukun, dan di level kelurahan juga rukun dan kompak, dan seterusnya, bagaimana jadinya masyarakat Muslim Indonesia, masyarakat Muslim secara umum, akan menjadi Muslim yang jaya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya terpadu yang mau azan. Barakallahu. Ayo dong, mana petugasnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, yang mau bertanya silakan tafadhol. Masih ada hadiahnya nih satu lagi nih. Bisa dikasih istrinya nih, atau temannya nih. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masya Allah. Heeh. Nah, memang pembahasannya sebenarnya agak panjang ini. Kalau yang dirojikan oleh para ulama, wallahu a'lam, dikatakan masih boleh. Assalamualaikum itu masih boleh. Tapi kalau misalnya kita tahu secara persis, ya, ada yang secara persis semua mayoritas, wallahu a'lam, kita sekedar salam biasa aja. Kayak misalkan salam bisa selamat pagi juga salam kan Pak, gitu. Jadi jangan berarti membuat kita jadi kaku gitu. Tapi kalau kita tahu Muslim itu salam assalamualaikum, karena kita harus bisa bedakan ada selamat pagi, ada selamat siang. Nah dari situ makanya sebaiknya kalau memang kita tahu ada Muslim, ya nggak apa-apa salam, Allahu a'lam. Tapi kalau memang kita tahu semuanya bukan orang Islam, ya kita mau selamat pagi boleh, selamat siang boleh. Nah, kalau di satu masyarakat yang berbeda modelnya dengan apa yang diajarkan dalam syariat. Maksudnya, misalnya kita makan bersama, terus kita menjilati jari, mereka merasa jijik. Kemudian di satu kumpulan semuanya merokok. Kalau kita tidak merokok, jadi aneh dan asing. Kemudian yang di acara makan-makan undangan besar misalnya biasa makan dan minum secara berdiri. Sedangkan kalau kita bingung untuk hari ini jadi alien di tengah masyarakat. Itu satu masjid
dan keduanya kosong. Iya. Walaupun udah kecuali setelah komat, karena terus nggak ada yang bareng di depan, hanya orang-orang tua aja pada Iya. Anda paham maksudnya. Nah, bagaimana menyikapinya kan Mas Antum ya? Nah, memang kondisi kayak gini bukan hal yang asing di masyarakat kita. Banyak itu terjadi. Karena apa? Karena kurangnya majelis ilmu. Dan bagaimana sikap kita ketika ada orang-orang yang seperti itu? Karena bisa jadi dulu kita juga seperti itu kan? Kita nggak paham. Dengan belajar kita tambah ilmu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita melihat orang seperti itu, ya kalau kita langsung kita kasih dalil, langsung digas sama dia. Tapi kadang pendekatannya nggak harus melulu dalil, apalagi mereka bukan tipe-tipe orang yang kita lihat maslahatnya kan. Gini loh, ketika kita amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, ya kan? Dan Rasulullah SAW mengajarkan. Yang wajib itu lihat kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu ya dengan hati. Nah, bagaimana kita menyikapinya kalau misalnya bisa dengan lisan? Dengan lisan, kalau kita bisa lisan dan lisan yang baik, bukan lisan yang ngegas, ya kan? Maju dong, nggak tahu apa dalilnya. Sholat pertama nih sholat bareng malaikat tahu. Wah. Lain kan sama, lomba-lomba kita nih, pahalanya gede loh di depan. Lain kan? Mana yang kita lebih senang? Walaupun kita belum ngasih tahu dalil. Karena kalau kita udah belajar, baru kita mulai cari tahu, oh dalilnya ini, oh dalilnya itu. Kadang nggak mesti melulu dalil kalau kita senyum, kita baik sama orang. Bro, jangan ngerokok lah. Kita nggak boleh nih ngerokok, dosa. Ada orang berpendapat ngerokok makruh, ya kan? Ada yang seperti itu. Ya mungkin kita bisa approach dari sisi yang lain. Dan ketika dia duduk di majelis ilmu, kita ajak ke kajian dan dia belajar. Oh iya, ternyata dia niatnya baik. Bukan cuma dari sudut itu aja. Dari sisi syariat ternyata dia benar. Gitu. Makanya itu yang kadang jadi masalah. Apalagi kalau kita baru mulai ngaji nih, ya kan? Kita tahu dalil ini, dalil itu, dan kita mulai ninggalin, dan kita lihat lingkungan kita nggak kayak gitu. Wah, kena tembak semuanya. Ini begini, ini begitu, kena tunjuk semua. Dan ketika itu terjadi, diasingkan kita sama tetangga, sama orang-orang. Dan merasa, emang orang yang soleh pasti diasingin. Nggak juga gitu. Ya kan, salah pahamnya. Enggak, ketika kita soleh, akhlak kita juga harus dijaga. Akhlak mulia tuh. Kadang ya, nggak melulu mesti dengan dalil. Kalau kita akhlak mulia, orang tuh pengen tahu. Itu ngaji di mana sih? Anda ikut dong di kajian antum. Ini makin jadi baik gitu loh, jadi orang. Iya kan? Ada orang-orang yang kayak gitu. Yang dulunya preman. Anda kenal ada orang suka tawuran di Manggarai. Itu gara-gara satu temennya jadi berubah, jadi nggak mau tawuran lagi. Pada belajar agama semua. Pak RT-nya senang katanya. Nggak apa-apa deh, ikut kajian aja mendingan daripada tawuran nanti ente, katanya gitu. Makanya ketika kita belajar agama, kita paham ilmu, buahnya adalah amal. Dan buahnya adalah akhlak. Kalau akhlak kita nggak makin baik, tandanya ilmunya nggak kita amalin. Dan ilmu itu apa? Hujjah laka au hujjah alaika. Jadi ilmu itu, Al-Quran itu, ilmu itu akan jadi hujah bagi kita. Atau ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita akan dihukumi dengan ilmu itu yang kita nggak amalin. Jangan senang dulu, mana datang kajian ilmu banyak start. Tapi nggak ada yang diamalin. Salah. Tapi bukan berarti, ya udah, mulai sekarang Anda nggak usah ngaji. Salah juga. Belajar zaman sekarang gampang. Nggak bisa datang, lihat YouTube. Ustadznya sabar. Ustadz, ulang. Ya kan? Ustadz, cepetin ya Ustadz ya, cepetin. Ulang lagi Ustadz, ulang. 20 kali mau ngulang Ustadz. Rugi kita. Tapi duduk di majelis ilmu seperti ini, besar pahalanya. Nggak sama.
Tapi bukan berarti kita melewatkan kesempatan buat belajar. Alasannya kesibukan, apalagi zaman sekarang. Anda tanya, buka Quran, baca Al-Quran 1 juz sama buka HP, mana yang rasanya lebih lama? Buka Al-Quran. Buka HP nggak berasa, scroll-scroll. Udah jam 11 malam. Nggak berasa. Coba buka Quran. Ini selembar kok nggak kelar-kelar. Gitu, itulah. Makanya ketika kita sadar akan hal ini, ayo sama-sama yuk berubah, belajar, menambah ilmu-ilmu agama kita. Mari mulai beramal berdasarkan ilmu. Mari berakhlak berdasarkan ilmu. Mungkin seperti itu ya. Barakallahu. Boleh nam. Insya Allah. Nah. Yang membawa anak ini kan tahu iya. Nah. Memang ya wallahu a'lam ya. Memang kalau masih 1 tahun kayaknya agak ini ya. Masih teriakannya tuh masih ganggu gitu dan nggak bisa diatur. Karena kadang usia mumayyiz saja kadang ya masih ini anak-anak. Tapi kuncinya ya, orang tuanya sebenarnya yang lebih tahu. Ketika dia biasa di rumah tuh udah mulai bisa diam berdiri samping bapaknya, mulai ini tenang, udah dilatih, perlu dilatih soalnya. Nah di situ kita bisa lihat. Karena kadang umur 5 tahun aja, kalau emang kita udah bisa latih duduk tenang di kajian duduk. Kalau kita nggak latih Pak, udah naik di sini. Balik ke kita lagi. Tapi jangan sampai, Anda mau ngajarin anak-anak, mau ajak ke kajian, mau ajak sholat, tapi akhirnya teriak dia, ganggu yang lain. Niat gini, kaidahnya, kalau ada maslahat sama maslahat, dipilih yang apa? Ada 2 maslahat, dipilih yang paling besar, ya. Ada 2 maslahatnya, anak kasih kaidahnya. Pokoknya kita timbang-timbang tiap berbuat. Ketika ada maslahat dengan maslahat, kita pilih yang paling besar. Ketika ada mudarat sama mudarat, kita pilih mudarat yang paling kecil. Ketika ada mudarat sama maslahat, jangan diambil. Jangan diambil. Kalau suatu perbuatan ada mudarat sama maslahat, jangan dilakukan. Kayak Homer, Allah katakan dalam Quran apa? Ada manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih besar. Salat ya kita ya? Mungkin udah sampai situ aja ya? Oh mau nanya, Anda kira? Masya Allah. Sebenarnya bukan diwajibkan, disunnahkan. Tapi itu juga bagian dari adab ya. Jangan kalau misalnya kita mau ketemu sama gubernur, rapi. Datang ke masjid pakai singlet yang sobek-sobek gitu kan. Ini kita mau menghadap yang nyiptain gubernur, Pak. Malah pakai asal-asalan. Kalau kita bahas hadis siwak juga panjang sebenarnya. Siwak juga sikat gigi minimal. Jangan udah tahu mau ke masjid, sikat gigi enggak. Pas amin, yes saja. Soft kanan, tahan nafas semua. Jangan. Pakai baju yang bersih, yang rapi. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Makanya kita jangan sampai ketika kita mau ketemu orang kita rapi, kita ke masjid asal-asalan. Pakai sarung, udah 4 kali lebaran, tuh sarung diganti-ganti. Udah lecek. Pakai baju, terus aroma badan nggak diinin juga. Makanya penting bagi kita untuk menjaga adab-adab seperti itu. Karena jadi mudarat nggak datangnya kita kalau kita pakai pakaian seperti itu. Nggak konsen Pak yang sebelahnya. Mau tahan napas, salah. Nggak tahan napas, nggak kuat ini. Padahal khusyuk itu apa? Rugi kita kalau sholat nggak khusyuk. Bahkan kalau kita lapar, boleh tuh makan dulu baru sholat. Saking pentingnya khusyuk dalam sholat.
Nah, dengan datangnya kita bawa-bawaan seperti itu kan ganggu musuhnya orang. Bukan cuma satu ya. Minimal kanan kiri udah 2 tuh dapat. Kalau kena kipas, biar sampai satu shop. Begitu ya, Pak, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.